Sekarang sana. Terima kasih kepada Ketua Majelis dan anggota, demikian juga panitera maupun termohon. Dalam ini adalah Gubernur DKI Jakarta dan Sekda DKI Jakarta maupun para kepala dinas, 13 kepala dinas Provinsi DKI Jakarta saat ini jadi termohon. Kami sudah menerima tanggapan tertulis daripada termohon ini, tapi kami tetap mengacu kepada undang-undang dan peraturan. Karena kita berada di ruangan ini adalah atas perintah konstitusi. Jelas pasal 28E bahwa informasi adalah hak asasi manusia, hak asasi rakyat. Berdasarkan konstitusi itu, maka oleh DPR tentunya atas perintah daripada ketetapan MPRS, maka dibuatlah Undang-Undang 14 2008 yang tujuannya izin majelis akan sampaikan nanti ada hubungannya dengan itu nanti. Sudah menyampaikan lisan atau tertulis? Secara lisan kami sampaikan. Poin-poinnya ya. Dan tolong kepada majelis juga, kami di sini mempunyai hak dan berikan. Tentunya di Perki 3 tahun 2012 jelas bahwa persidangan itu harus adil, bijaksana. Sampaikan di situ bahwa pasal Undang-Undang 14 2008 itu masuk tujuannya adalah salah satu adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan negara, dalam rangka memberantas korupsi, melaksanakan pencegahan korupsi. Karena korupsi di negara ini sudah membuat negara ini miskin dan banyak pengangguran. Dan saya sendiri alami, saya pernah bertugas di luar negara ini. Saya sendiri dan mata sendiri bagaimana rakyat Republik Indonesia ini diperbudak. Karena apa? Karena itu adalah faktor kemiskinan di Republik Indonesia ini. Nah, dengan demikian kami sebagai pemantau keuangan negara, sebagai panggilan hati kami, maka kami bentuklah lembaga PKN sebagai wadah kami untuk mewujudkan cita-cita para pahlawan. Nah, untuk kami melaksanakan misi-misi ini, maka kami melaksanakan investigasi. Nah, untuk investigasi ini tentu kami meminta dokumen informasi publik. Nah, dokumen informasi publik itu kami minta sesuai dengan tertulis, namun oleh para termohon ini tidak memberikan. Para termohon ada berapa? 13 termohon ini tidak memberikan. Sehingga kami buat keberatan. Setelah kami buat keberatan, itu pun ada yang dijawab tapi tidak sesuai, dan ada yang tidak dijawab. Maka sesuai dengan mekanisme Undang-Undang 14 2008 Perki 1 2013, maka kami buatlah sengketa di Komisi Informasi ini. Nah, sidang pertama yang kami tahu, yang kami pelajari sesuai dengan aturan dan hukum, sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2013 pasal 36 jelas di situ dikatakan sidang pertama itu. Pasal 36 jelas. Ada 4 poin yang harus disidangkan di sidang pertama ini. Yang pertama adalah kewenangan Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi jelas.
kewenangan absolut, kewenangan relatif, kewenangan absolut, seperti yang sering kita laksanakan persidangan di sini. Secara legal kami sudah memenuhi, yaitu antara lain sama kami sudah membuat permohonan informasi, kami sudah membuat keberatan, kami sudah membuat gugatan. Itulah menurut Undang-Undang Peraturan Perki 1/2013. Artinya komisi mempunyai absolut untuk proses persidangan ini. Yang kedua relatif. Yang ketiga baru kedudukan hukum. Kedudukan jelas, testamentary dan lain-lain. Nah selanjutnya para termohon ini menyatakan di dalam suratnya ini bahwa ada yang tidak sampai. Ya mari kita uji kalau tidak sampai. Artinya untuk sidang pertama ke tahap mediasi sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagian. Kalau mungkin karena ada tidak sampai, ya dipisahkan. Itu maksud kami. Jadi tidak semua ini harus dimundur-mundur terus. Sehingga nanti di pasal 2 Perki 1/2013 jelas di sini. Ajas proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan berdasarkan ajas cepat, biaya ringan dan sederhana. Cepat. Ini sudah sampai 3 kali pertemuan begini. 3 kali persidangan ini. Kami rakyat komisioner, kami bekerja di luar, dan kami di sini panggilan hati. Tidak ada kepentingan pribadi kami di sini. Ini adalah kepentingan negara Republik Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia. Kami tidak mau anak-anak cucu kami seperti sekarang terbelenggu dengan korupsi. Kami tidak mau generasi anak kami nanti, dan kita semua tidak mau. Makanya kami mencoba di sini antara lain mencegah dan termasuk juga melakukan sosialisasi Undang-Undang 428. Kami melihat, ya, kami menduga, kami terkesan buat kami kan, ini komisi ini seolah-olah ini perpanjangan apa nih waktu dan mencari-cari apa nih, kami juga heran. Di sini termohon menyatakan bahwa ada yang belum terima. Oke, mari kita uji, kita panggil itu Kiki, jadi ya. Kita panggil JNE saksi di sini. Kami juga pernah begitu di Jawa Timur, termasuk di Medan, dipanggil JNE-nya, sama JNE-nya tunjukkan fotonya, dan JNE kami bisa gugat nanti mereka. Kalau mereka betul-betul bermain-main, ini negara hukum, ini hukum. Jadi jangan asal sembarangan mengatakan tidak diterima. Ada apa tuh dampak konsekuensinya nanti kalau JNE bisa membuktikan bahwa surat itu sudah diterima oleh badan hukum. Jangan main-main. Dan kan kami juga itu nanti JNE kalau itu nggak terima, kami malas kami rugikan. Yang kedua, bahwa terlalu banyak nanti akan mengganggu. Apa yang diganggu? Ini pengadaan yang sudah berlalu, artinya barang itu sudah ada, tinggal comot-comot aja gitu. Pastikan ke kami. Terlalu banyak apa yang banyak. Dan kita tahu semua. Kami juga tahu masalah aturan dan perki ini. Kami sudah 10 tahun kami bersidang sini. Mulai tahun 2015. Mulai zamannya Pak Saragi, Pak Dawam ya, yang sekarang jadi Kompolnas itu kan. Kami terbersihlah. Kami bukan lagi anak TK kami kan. Dan teman-teman lainnya asal termohon tahu dan komisioner tahu, kami itu mantan-mantan semua. Ada BPK, ada polisi, ada jaksa. Jadi kami tahu bagaimana investigasi, bagaimana penyelidikan. Kami tahu semua kok apa yang terjadi di DKI. Jadi tidak usah neko-neko. Kalau neko-neko, kita pun bisa neko-neko. Jangan main-main. Karena kami juga punya ilmu. Jadi menurut kami komisioner, mohon izin komisioner,
Jadi kita ini yang selalu inilah dikit-dikit kebanyakan, dikit-dikit kebanyakan. Kita berada di sini diatur oleh undang-undang dan peraturan. Itu dulu kita luruskan dulu itu, bahwa kita berada di sini adalah diatur oleh undang-undang dan peraturan. Jadi tidak bisa asal membuat tafsir seenaknya gitu loh. Kalau membuat tafsir seenaknya bisa aja. Oh, kalau Anda tidak terima, gugat ke petun. Itu jawabannya SD itu. Kenapa kami capek? Harus bayar petun nanti, harus sidang. Padahal yang kami minta dokumen itu haknya rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan juga pasal 4 ini kan jelas. Yang membuat peraturan juga Komisi Informasi Pusat kan, yang harus diterima oleh Komisi Informasi DKI Jakarta ini. Di situ jelas dinyatakan surat keputusan Komisi Informasi nomor 1 KIP 5/2008 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan etikat baik. Di sini termohon mendalilkan bahwa kami meminta banyak. Nah, apa sih yang disebut dengan meminta banyak itu? Yang disebut dengan meminta banyak di sini kan jelas di sini, yaitu di petitum diktum ketiga. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus, sebagaimana maksud diktum kedua itu adalah permohonan informasi publik yang diajukan secara sekaligus lebih dari 3 badan publik. Kalau bisa kalian buktikan kami membuat permohonan informasi publik lebih dari 3 badan publik, kami siap menerima kesalahan dan kekalahan. Dan itu boleh, dan kami harus ikuti peraturan ini. Tapi kalau kalian karang-karang, kami rakyat sakit hati. Rakyat juga bisa berbuat sesuatu. Dan PKI tidak main-main. Bisa dibuka rekam jejaknya Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Bisa dibuka Kadin Pendidikan di Jawa Barat. Dan masih banyak laporan kami di Kejaksaan Tinggi sana. Termasuk Dinas Sosial. Kami laporkan ke Polda. Termasuk SMA 95 ya. Kami laporkan ke Polda. Enggak main-main di PKI ini. Dan kami juga sudah sering mendapatkan penghargaan dari negara. Dan masalah persidangan di sini hampir mungkin dari 150 kali putusan Komisi Informasi ini kepada PKN. Jadi mohon izin komisioner, kami ini rakyat susah, karena kami sudah bayangkan kira-kira apa maksud komisi, kami tahu kok. Jalan pikiran komisi itu kemana kami tahu. Udah kami tahu arahnya ini kemana nih. Tapi mudah-mudahan tidak seperti yang kami bayangkan. Tapi kalau itu terjadi, ya, ayolah. Mungkin akan kami perketat lagi. Ya mungkin langkah-langkah rakyat lah. Jadi mohon dengan kebijakan, kita, pemantau kebenaran kami sebagai rakyat, dan komisioner sebagai lembaga negara yang dipilih oleh rakyat, para komisioner ini saya memilih melalui pesaing DPR. Dan Bapak, kami yang gaji Bapak ini. Jadi mohon laksanakan amanah undang-undang itu. Jangan sampai nanti masyarakat membuat apa yang dikehendaki karena aturan dan peraturan tidak lagi berjalan di adu dan tidak ditegakkan. Demikian. Terima kasih. Baik, tanggapan kami. Terima kasih. Saya kira apa yang menjadi poin-poin tadi akan dimasukkan dalam berita acara persidangan, sebagaimana tanggapan dari pemohon. Ada tambahan ini ya, Bukti Budiman. Untuk mohon posisi tetap seperti yang disampaikan kemarin,
permohonan putusan surat terkait dengan pasal 4. Anggota ada yang melakukan? Belum. Saya kira untuk tahap selanjutnya kami akan mempertimbangkan apakah mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dari termohon sebagaimana di surat keputusan kedua nomor 3 tahun 2024. Kita akan menyampaikan putusan secara elektronik. Nanti kami akan menyampaikan relasi panggilan untuk mengupload penetapan putusan yang akan kita berikan. Nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu menghadiri sekali lagi, cukup sudah melihat hasil dari sidang ini. Itu sementara yang proses sidang kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita mulai untuk pengabulkan dari permohonan dari termohon terkait dengan putusan ini. Maksud nanti kita termohon ataupun pemohon jawab terhadap putusan kita, tapi silakan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih dari saudara pemohon untuk persidangan register 045 44 52 62 68 31 41 53 30 28. Dan ini dinyatakan ditunda atau tidak untuk menjadikan putusan. Sedang dilibatkan dengan informasi bahwa dalam 45, 44, 22, 61, 89, 88, 31, 41, 53, 30, 77, 78 menyatakan ditunda. Majelis Komisi Pemilihan Umum hadir dimohon berdiri. Demikian saudara-saudaraku, inilah persidangan dagelan. Mestinya sesuai aturan tidak perlu putusan sela. Karena sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan ini persidangan. Tapi itulah badan publik dengan para komisioner ini diduga sudah membuat skenario untuk membela para termohon ini. Tadi saya jelaskan bahwa mestinya hari ini ya kan adalah pemeriksaan legal standing sudah selesai. Ya kan? Ternyata komisioner ini membuat putusan celah. Tidak mestinya membuat putusan celah. Karena pemantau hukum negara mempunyai legal standing, mempunyai syarat-syarat untuk melaksanakan persidangan. Tapi oleh komisioner mengarahkan ini adalah putusan celah. Ini namanya diduga persidangan dagelan. Bahwa mereka itu, ya kan, para komisioner ini sudah mulai tidak tunduk dan tidak patuh kepada Undang-Undang 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saya mohon kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, dan kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih agar memperhatikan Republik Indonesia ini yang mana Undang-Undang 14 2008 belum berjalan seperti diharapkan oleh para pahlawan. Karena para termohon, ya kan, masih bermain-main di undang-undang dan di regulasi. Dan mereka masih tetap tidak mau memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemantau keuangan negara. Begitu takutnya para termohon ini, ada 13 badan publik. Coba bacakan dulu, bacakan. Nah, coba bacakan. Hah? Bacakan. Yang pertama 13. Bacakan mulai dari pertama. Nah, bacakan. Panti sosial bina insan. Bangun daya 2. 2. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kacang. 3. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat. 4. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1. 5. Panti Sosial Asuhan Anak
Balita Bangsa Jakarta. 6. Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Provinsi DKI Jakarta. Atas. 7. Pusat Demo lagi kita. Pelatihan Kerja Daerah Kita demo lagi. 8. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat. 9. Unit Pengelola Taman Demo Marga lagi Satwa sini. Ragunan Provinsi DKI Kita demo Jakarta. lagi nanti nih. 10. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara. 11. Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta. 12. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. 13. Dinas Pertamanan Udah dihapus dan mereka. Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Udah dikoordinir. Ini yang persidangan yang pertama. Jadi mereka nggak Persidangan takut lagi sama kedua. rakyat. Padahal ini Badan kan Pendapatan Daerah semua Provinsi rakyat tahu, DKI kan? Jakarta. 2. Dia nggak Rumah peduli Sakit lagi. Umum Daerah Kepulauan Seribu. udah gila ini. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Provinsi DKI Jakarta. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. 5. Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja DKI Jakarta. 6. Unit Pengelolaan Angkutan Sekolah Provinsi DKI Jakarta. 7. Unit Pengelolaan Gelanggang Remaja Jakarta Utara. 8. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. 9. Unit Pengelolaan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat. 10. Kelurahan Pluit Jakarta Utara. 11. Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. 12. Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara. Jadi ada 25 badan publik, ada 25 dinas di Provinsi DKI Jakarta ini tidak patuh dan taat kepada Undang-Undang 1428. Makanya sampai ke persidangan ini. Ini komisioner mau mengarahkan keputusan salah. Ada apa? Ada udang di balik. Ada apa dengan komisioner ini? Kok keputusan salah? Kalikan aja sendiri. Sementara PKN secara legal memenuhi syarat. Lalu sampaikan tadi ada 4 poin. Tidak dijawab sama dia. Pokoknya Pak putusan salah. Tidak senang kan bisa banding, kan itu aja yang bisa. Alasan dia kan nanti kalau nggak senang banding. Nah, itu kan jawaban SD itu. Kasih waktu 14 hari kerja. Kita itu kan masyarakat. Harus bayar pendaftaran di Petun. Harus bersidang lagi di sana. Hanya untuk hak. Padahal yang kita minta itu haknya rakyat. Diatur oleh konstitusi Undang-Undang 1428. Diatur oleh PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Itu hanya masyarakat yang kita minta ini. Ini para termohon ini tidak memberikan. Para kepala dinas, kepala badan, termasuk Gubernur DKI Jakarta ini. Katanya Gubernur DKI mendapat piagam keterbukaan. Apa buktinya? Terbukanya. Nah, itu faktanya ini orang-orang ini tidak memberikan. Kasihan kita melihat Republik ini. Jadi tundang. Jadi kita minta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Inilah kami pemantau keuangan negara berjuang. Berjuang ini kami ini. Untuk apa? Untuk keterbukaan informasi publik di negara kita ini. Agar apa? Agar pemerintah itu bersih. Karena oknum-oknum pejabat mereka berlindung di bawah ketertutupan. Tujuan pemantau keuangan negara kalau penyelenggara sudah terbuka, ya kan? Itu secara otomatis peluang-peluang atau mensrea atau niat untuk korupsi akan otomatis menurun ya, atau minimal atau hilang kan gitu kan? Dia kan takut, para pejabat itu kan takut kalau sudah terbuka atau sudah transparan. Nah, mereka ini ketakutan Indonesia ini menjadi terbuka atau jadi transparan. Kalau terbuka, mereka tidak bisa lagi menggerogoti uang negara. Nah, itulah mencoba salah satu faktornya ini, Komisi Informasi ini. Terkesan untuk melindungi, menutupi para oknum-oknum ini untuk mencuri uang rakyat kan, gitu kan, uang negara. Ya salah satu itu. Kalau bikin perusahaan apa maksudnya itu? Udah Udah pasti. Apa? Udah jelas kok pasal 36 tadi saya katakan kan? Ya pokok rata itu untuk dibesuk sekaligus. Iya, kan ada yang yang lengkap. Terus ada yang belum selesai Dibahas. dibahas dan diterimanya kan?
Jadi, aduh, udah kacau deh negara kita ini. Kacau negara kita ini. Bukan lagi hukum lagi yang berjalan lagi. Udah apa namanya? Udah semau-maunya gitulah. Itu faktanya nih. Udah semau-maunya mereka. Jadi saya minta kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, ulangi termasuk kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat, tolonglah ini para komisioner ini dievaluasi lah. Ini berbahaya ini ya, berbahaya nih. Pengkhianat negara. Berbahaya nih. Jangan sampai rakyat marah gitu kan. Kami ini masyarakat mestinya didorong untuk berpartisipasi kepada penyelenggara negara kan. Dan tujuannya Undang-Undang 1428 dan tujuannya lembaga komisioner ini dibuat untuk menjamin rakyat ini mendapatkan haknya. Hak konstitusi itu informasi. Agar apa? Untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan termasuk juga pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini kok malah komisioner yang menahan, yang menjegal masyarakat. Ya, dia mengabulkan semua apa yang diinginkan oleh termohon. Iya. Bahaya betul. Bahaya ini. Ya nanti kalau terjadi kan nanti, pemantau keuangan nggak tinggal diam. Seluruh rakyat Indonesia mungkin akan protes. Kami akan melakukan upaya hukum dan upaya lainnya. Upaya hukum ke Petun. Upaya lainnya bisa demo, kan itu kan. Demikian saudaraku, kita rakyat untuk negara selalu berusaha, selalu berjuang untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita, yaitu memperjuangkan masyarakat adil dan makmur. Jangan lagi dulu kita sudah dijajah oleh Belanda ya, sekarang kita masih dijajah oleh korupsi dan ketertutupan informasi dan kegelapan. Kita ingin membuka pintu kegelapan itu agar terang. Namun oleh para komisioner dan para termohon ini menghambat dan merintangi tujuan daripada PKN. Mari kita sama berjuang. Berapa PKN? Berapa Indonesia? Berputar. Mereka udah pasang badan. Pasang badan. Ya, enggak. Pasang badan. Pasang badan itu, Pak. Pasang badan. Baik dulu, bangun. Teman tokoh negara ya. Lambang. Nah, pundak sana. Nah,